Shalom, Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Luar biasa. Yang luar biasa apanya? Pergumulannya atau apanya? Tadi di bawah saya cerita-cerita sama Pak Yamin. Saya tanya, gimana kabarnya? Wah, sekarang tambah susah. Semua susah katanya. Betul ya, Pak? Saya bilang, bukan hanya cari uang saja yang susah. Hari ini mau berkhotbah di sini saja itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Ketika saya dikasih pesan, Pak bisa enggak melayani tanggal 8? Oh bisa. Begitu selesai langsung WA saya ini penuh aturannya sebegini begitu. Saya yakin dan percaya ada maksud dari Bapak Gembala untuk semuanya itu dilakukan. Karena saya percaya Bapak Gembala ingin jemaatnya bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi juga tahu apa yang dipercayanya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau memulai perenungan kita malam hari ini dengan sebuah ilustrasi. Bapak Ibu Saudara, pernahkah saudara merasakan kesedihan atau kegalauan ketika harus berpisah dengan saudara atau orang yang dikasihi oleh Bapak Ibu Saudara? Mungkin putri Anda yang baru menikah dan harus pindah keluar pulau atau bahkan luar negeri karena ikut suaminya. Atau mungkin juga sahabat lama yang sudah sejak kecil bersama lalu tiba-tiba harus pergi jauh dan saudara tidak tahu kapan akan ketemu lagi. Kalau pernah, maka saudara akan sangat mengerti perasaan yang akan kita bicarakan hari ini. Nah, sekitar 1,5 tahun yang lalu, putri kami yang pertama tiba-tiba membuat keputusan besar. Ia memutuskan untuk pindah pekerjaan. Tentu saja dengan fasilitas yang lebih baik, dengan masa depan yang lebih menjanjikan. Secara logika Bapak Ibu Saudara, keputusan itu sangat tepat. Tapi ada satu hal yang membuat hati kami sebagai orang tua itu langsung galau. Karena tempat kerjanya di luar kota. Keluarga kami ini memiliki bonding yang cukup kuat, sehingga kami ini selalu bersama, selalu dekat, meskipun juga sering berdebat, mempertahankan pendapat masing-masing. Nah, ketika putri kami ini memutuskan untuk ngekos, hati kami ini menjadi gamang, terutama mamanya. Ada perasaan yang sulit dijelaskan antara bangga dan kehilangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita rasakan itu nyata dan kita tidak sendirian. Karena 2000 tahun yang lalu ada murid-murid yang berdiri di titik yang sama merasakan apa yang kita rasakan itu. Mereka sudah 3 tahun bersama Yesus, makan bersama, berjalan bersama, menangis bersama. Mereka bahkan menyaksikan Yesus yang bangkit dari kematian dan selama 40 hari ia masih bersama mereka, mengajar, meyakinkan dan mempersiapkan. Dan kini di Bukit Zaitun mereka harus melepaskannya. Beda dengan putri kami masih bisa video call, masih bisa berkunjung. Tapi para murid, mereka melihat Yesus yang terangkat dan awan yang menutupi pandangan mereka. Yang ada hanya langit yang terbuka dan hati yang bertanya-tanya, lalu sekarang apa? Saudara, firman Tuhan hari ini hadir untuk menjawab pertanyaan itu. Bukan hanya bagi murid-murid di Bukit Zaitun, tapi juga bagi kita di sini hari ini. Karena mungkin sebagian dari kita juga bertanya-tanya, di mana ya Yesus sekarang? Apa ya yang sedang dia lakukan? Dan apa yang harus aku lakukan selagi menunggu? Mari kita buka bersama Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ,
Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadikan saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah dia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu dia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia ke surga." Nah, tema malam hari ini adalah Gone to prepare, coming to reign. Pergi untuk mempersiapkan dan datang untuk memerintah. Bapak Ibu Saudara, dari 6 ayat yang tadi kita simak, kita akan belajar 3 kebenaran besar, yaitu pertama adalah makna kenaikan Yesus, kedua adalah perintah pengutusan, dan yang ketiga adalah pengharapan akan kedatangannya. Nah, kita mulai dari poin yang pertama, makna kenaikan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengar kata kenaikan Yesus, apa sih yang ada di bayangan kita? Mungkin kita membayangkan Yesus itu perlahan-lahan terangkat ke udara seperti balon yang dilepaskan. Makin tinggi, makin jauh, makin hilang dari pandangan, dan murid-murid ditinggalkan. Kalau itu yang kita bayangkan, kita telah salah memahami kenaikan Yesus. Karena kenaikan Yesus itu bukan cerita tentang kepergian Yesus. Kenaikan Yesus adalah cerita tentang penobatannya. Ketika Yesus terangkat ke atas, dia tidak sedang mengundurkan diri dari dunia ini. Dia sedang naik tahta, Bapak Ibu Saudara. Dia berjalan menuju ruang mahkamah tertinggi di seluruh alam semesta, di mana Bapa menunggu, di mana seluruh tentara surga berdiri, di mana mahkota yang kekal itu sudah dipersiapkan. Dan ini bukan hanya soal tahta, ini juga soal kita. Malam sebelum Yesus pergi, dia berkata kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 2-3, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyiapkan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku." Bapak Ibu Saudara, ia tidak pergi meninggalkan kita. Dia pergi untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Mazmur 110 ayat 1 mengatakan, "Tuhan berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Duduk di sebelah kanan raja dalam budaya kerajaan kuno itu bukan sekedar penghormatan saja, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah posisi otoritas tertinggi. Artinya segala keputusan ada di dalam tangannya. Ibrani 7 ayat 25 menambahkan kebenaran yang indah. Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Bukan hanya raja yang bertahta, tapi raja yang mendoakan kita setiap saat tanpa henti. John Calvin menuliskan, kenaikan Kristus ke surga seharusnya mengangkat hati kita ke atas. Karena di sanalah dia duduk sebagai raja atas segala raja. Bukan untuk meninggalkan kita, tapi agar kuasanya mencapai kita dimanapun kita berada. Saudara,
Saya tidak tahu apa yang sedang Anda hadapi hari-hari ini, minggu-minggu ini. Keadaan mungkin lebih sulit dari biasanya. Kita tahu efek dari global politik itu pasti satu hari akan kita rasakan. Tetapi percayalah, Tuhan tidak lepas kendali. Mungkin ada situasi yang terasa di luar kendali kita. Mungkin ada hubungan yang sedang retak. Mungkin ada doa yang sudah lama Bapak Ibu naikkan, tapi belum dijawab. Dan diam-diam ada suara kecil di hati ini bertanya, Tuhan, apakah Engkau masih melihat situasiku? Maka firman Tuhan hari ini menjawab dengan lantang, Bapak Ibu Saudara, iya, Ia melihat, Ia peduli, Dia sedang bekerja, bukan dari kejauhan yang pasif, tapi dari tahta otoritas tertinggi sebagai raja yang tidak pernah kehilangan kendali atas satu detil pun dalam hidupmu. Kenaikan Yesus bukan kehilangan. Kenaikan Yesus adalah jaminan bahwa ada raja yang memerintah dengan sempurna di atas segala kekacauan yang kita lihat di dunia ini. Dan yang luar biasa, raja itu mengenal namamu, mendengar doamu, dan tidak pernah melepaskan genggamannya dari tanganmu. Tapi saudara, raja yang sudah naik tahta itu tidak memanggil kita ini untuk duduk diam dan kagum saja. Dia memanggil kita untuk bergerak, karena sebelum Ia terangkat, Ia terlebih dahulu mengutus kita. Nah, di poin kita yang kedua adalah perintah pengutusan. Bapak Ibu Saudara, para murid datang kepada Yesus dengan satu pertanyaan, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saya tidak mau kita terlalu cepat menghakimi mereka, karena pertanyaan itu sangat mirip dengan pertanyaan kita hari ini. Tuhan, kapan ya situasiku berubah? Tuhan, kapan ya doa-doaku ini Engkau jawab? Tuhan, kapan keluargaku ini Engkau pulihkan? Dan saya sendiri jujur Bapak Ibu Saudara, juga sering bertanya seperti itu. Tapi perhatikan jawaban Yesus. Dia tidak menjawab iya, Dia juga tidak menjawab tidak. Dia mengalihkan fokus kita dari pertanyaan kapan ke pertanyaan apa yang harus kita kerjakan sekarang. Yesus tidak berkata tunggu sampai semuanya beres. Yesus tidak berkata nanti kalau kondisinya sudah kondusif. Dia berkata sekarang pergi bersaksi. Di tengah ketidakpastian, di tengah pertanyaan yang belum terjawab, misi harus tetap berjalan. Bapak Ibu Saudara, pernah enggak melihat seorang tukang pos? Apalagi ketika di masa belum ada sosmed atau media sosial atau handphone ataupun segalanya. Pernah enggak? Pernah ya? Berarti usia kita ini sama-sama, Pak. Satu ketika saya berkesempatan untuk melanjutkan kuliah saya di Australia sekitar tahun 88. Nah, yang paling saya tunggu itu adalah surat. Surat dari teman, surat dari keluarga, apalagi surat dari pacar. Karena waktu itu telepon susah, ya komunikasi sedang sangat sulit-sulitnya dan berbiaya mahal. Dan tukang pos itu datang setiap hari. Entah itu hujan atau panas, macet atau tidak, moodnya itu lagi baik atau sedang buruk, dia tetap mengantar surat. Kenapa? Karena itu tugasnya. Bukan tugasnya untuk mengontrol cuaca. Tugasnya satu, antarkan pesan itu sampai ke tujuan. Saudara,
kita adalah tukang pos kerajaan Allah. Kita ini tidak dipanggil untuk mengontrol hasilnya. Kita dipanggil untuk satu hal, sampaikan pesannya hari ini di tempat Anda berada. Yesus menyebut 4 lingkaran misi, dan ini adalah peta kehidupan kita sehari-hari. Yerusalem itu adalah rumah kita, pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita. Kapan terakhir kalinya kita mendoakan pasangan kita? Bukan hanya di gereja Bapak Ibu Saudara, tapi langsung di depannya. Kapan terakhir kali kita bercerita kepada anak kita tentang siapa Yesus bagi kita? Bukan hanya menyuruh mereka ke sekolah minggu. Kapan terakhir kali kita ini menelpon keluarga kita, kerabat kita, bukan hanya untuk tahu kabarnya, tapi untuk bertanya, apakah engkau sudah berdamai dengan Tuhan? Yudea kita adalah lingkungan sekitar kita, rekan kerja, tetangga, teman yang sudah lama tidak ke gereja. Kadang kita berpikir, nanti saja deh, belum tepat waktunya. Saudara, nanti adalah salah satu kata paling berbahaya dalam kamus misi. Karena kita tidak pernah tahu apakah nanti itu masih ada untuk orang-orang di sekitar kita. Samaria kita adalah orang-orang yang berbeda dari kita, yang latar belakangnya berbeda, yang mungkin pernah menyakiti kita. Bapak Ibu Saudara tahu ya, orang Yahudi itu rela memutar dan berjalan lebih jauh daripada melewati daerah Samaria. Tapi Yesus berkata, engkau harus ke sana juga. Siapa orang Samaria dalam hidupmu? Karena bagi Yesus tidak ada yang terlalu jauh. Bapak Ibu Saudara, saya mengerti menjadi saksi Kristus dalam hidup ini itu tidak mudah. Apalagi ketika kita ini sendiri ini sedang bergumul. Apalagi ketika hidup sedang berada di titik terendah kita. Kadang muncul pertanyaan, bagaimana saya bisa menguatkan orang lain kalau saya sendiri ini perlu untuk dikuatkan. Tapi justru di sanalah kualitas iman kita itu diuji. Iman bukan hanya terlihat ketika semuanya itu baik-baik. Iman terlihat ketika kita tetap percaya di tengah luka kita. Sehingga di dalam kesesakan, hidup kita bisa menjadi kesaksian bahwa ada Yesus yang memberikan kelegaan. Di dalam kekurangan kita, hidup kita ini bisa menjadi kesaksian bahwa ada Yesus yang memelihara kita. Di dalam kelemahan kita, hidup kita bisa menjadi kesaksian bahwa Yesus yang menguatkan, yang menopang kita. Mungkin ada yang berkata, Pak, saya cukup mendoakan saja, biar Tuhan yang bekerja. Benar Bapak Ibu Saudara, doa itu penting, tapi justru Tuhan memanggil kita untuk ambil bagian dalam pekerjaannya, untuk berkarya bersama Dia. Doa bukan pengganti tindakan. Doa adalah fondasi dari tindakan iman. Karena iman yang sejati tidak berhenti di mulut, tetapi terlihat dalam langkah hidup kita. Tidak cukup hanya berkata, Tuhan tolong saya. Kita juga harus berjalan dalam hikmat yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara, ketika usaha saya habis dimakan orang, saya masih memiliki banyak cicilan, banyak tanggungan. Yang terbesar waktu itu adalah cicilan rumah dan cicilan mobil. Waktu itu saya berdoa keras. Saya minta Tuhan memberkati saya. Saya minta jalan keluar.
saya hanya berpikir satu hal, bagaimana caranya semua kewajiban ini bisa lunas. Karena panik, saya mencoba berbagai cara sampai hampir terjatuh ke masalah yang mungkin bisa jauh lebih besar lagi. Untung ada istri saya yang memperingatkan. Di titik itulah Tuhan menegur hati saya bahwa Yesus disalib bukan membayar hutang-hutang saya. Yesus disalib untuk membayar hutang dosa saya. Dan ketika saya sadar itu, doa saya berubah. Saya tidak lagi hanya minta jalan keluar yang cepat. Saya mulai meminta hikmat supaya saya tidak salah melangkah. Akhirnya saya mengambil keputusan yang cukup berat. Saya menjual rumah saya, memang rugi, tapi itu cukup untuk menutupi hutang KPR dan mobil saya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, pergumulan itu belum sepenuhnya hilang. Tapi hari ini saya bisa melangkah lebih ringan daripada yang lalu. Karena saya belajar, damai sejahtera bukan datang pada saat semua masalah itu selesai. Tapi saat kita berjalan taat bersama Tuhan. Doa adalah fondasi dari apa yang akan kita kerjakan. Dan perbuatan adalah bukti dari iman yang kita hidupi. Sebab iman tanpa perbuatan itu akan dipertanyakan. Tetapi iman yang bersandar kepada Kristus akan terlihat nyata dalam cara kita melangkah, bertahan, dan tetap percaya. Saudara, coba kita renungkan. Yesus, Raja yang di hadapannya itu seluruh tentara surga berlutut, memilih kita, Anda dan saya, untuk menjadi saksinya. Bukan malaikat, bukan makhluk surgawi yang sempurna, tapi memilih kita. Orang-orang yang masih bergumul dengan dosa, orang-orang yang imannya itu masih naik turun, orang-orang yang kadang masih takut menyebut nama Yesus di depan rekan kerja kita sendiri. Ini bukan hal yang biasa Bapak Ibu Saudara. Ini hal adalah anugerah yang luar biasa. Tuhan mau memakai kita, orang yang tidak sempurna ini. Dan yang perlu kita mengerti, sebelum Yesus mengutus kita, Dia sudah terlebih dahulu turun ke bumi, terlebih dulu pergi ke salib. Ibrani 9 ayat 12 berkata, Ia masuk ke tempat kudus bukan dengan darah domba, tapi dengan darahnya sendiri dan mendapat kelepasan yang kekal bagi kita. Artinya, Yesus naik ke tahta, Ia naik membawa nama-nama kita. Dan dari kemenangan salib yang sudah sempurna itulah Dia mengutus kita. Bukan karena kita layak, tapi karena Dia yang mengutus kita sudah membuat kita layak untuk melakukannya. Charles Spurgeon pernah berkata, Allah tidak memilih kita karena kita berguna baginya. Dia memilih kita, saudara dan saya, lalu membuat kita ini berguna. Saudara, pengutusan itu bukan beban, itu adalah kehormatan. Anugerah terindah adalah ketika kita dipakai Tuhan menjadi saksinya. Kehormatan yang tidak layak kita terima, tapi dengan murah hati diberikan oleh Raja yang sudah naik tahta itu kepada kita. Lalu pertanyaannya sekarang, sampai kapan kita diutus? Apakah ada garis akhirnya? Jawabannya adalah ya, ada. Dan itulah yang akan kita lihat sekarang di poin kita ketiga, pengharapan akan kedatangannya. Saudara,
Coba kita bayangkan, para murid itu baru saja menyaksikan sesuatu yang belum pernah dilihat oleh manusia manapun. Guru mereka, sahabat mereka, Tuhan mereka itu terangkat ke atas, perlahan, nyata, dan kemudian awan menutupnya. Dan mereka tidak bisa bergerak. Kata menatap di ayat yang ke-10 dalam bahasa Yunani adalah attentio. Artinya bukan sekedar melihat. Itu adalah tatapan yang terpukau, yang terpaku, yang tidak bisa dialihkan. Seperti orang yang kehilangan sesuatu yang sangat-sangat berharga dan masih berharap bisa melihatnya sekali lagi. Mereka berdiri di atas sana, diam, menatap langit yang kosong. Sampai tiba-tiba ada dua orang berpakaian putih berdiri di hadapan mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara, malaikat itu tidak datang untuk memberikan penghiburan. Mereka datang dengan sebuah janji yang sangat spesifik, yaitu dia akan datang kembali. Bukan mungkin, bukan semoga, tapi akan. Dengan cara yang sama. Artinya tubuh yang nyata, terlihat oleh mata, turun dari awan. Dia tidak akan datang lagi sebagai bayi yang terbaring di palungan. Dia tidak akan datang lagi sebagai hamba yang akan menanggung salib. Dia datang sebagai raja yang memerintah. Gone to prepare, coming to reign. C.S. Lewis menuliskan sesuatu yang indah. Jika kita membaca sejarah, kita akan menemukan bahwa orang-orang Kristen yang paling berdampak di dunia ini justru adalah mereka yang paling memikirkan dunia yang akan datang. Mereka yang paling sedikit memikirkan dunia berikutnya justru paling sedikit berguna bagi dunia ini. Pengharapan akan kedatangannya bukan membuat kita pasif, Bapak Ibu Saudara. Justru sebaliknya, dia membuat kita ini semakin hidup, semakin bergerak, dan semakin bersungguh-sungguh. Dan kalau dia pasti datang, pertanyaannya, apa yang harus kita siapkan? Apakah kita sedang bersiap, Bapak Ibu Saudara? Karena kalau tidak, itu sungguh berbahaya. Karena banyak orang yang tahu dia akan datang. Bahkan menunggu dan menanti-nantikan kedatangannya. Tapi tidak sungguh-sungguh bersiap. Alkitab mencatat ada 10 gadis yang menunggu pengantin pria. Mereka semua tahu bahwa pengantin itu akan datang. Mereka semua hadir, membawa pelita masing-masing. Mereka semua menunggu. Tapi ada satu perbedaan. 5 gadis yang bijaksana membawa minyak cadangan. 5 gadis yang bodoh hanya membawa pelita tanpa cadangan. Tapi pengantin itu terlambat datang. Lalu di tengah malam ke-10 gadis itu semuanya tertidur. Dan kemudian tiba-tiba terdengar seruan, "Pengantin datang, keluarlah menyongsong dia." 10 gadis itu terbangun, mereka tergopoh-gopoh menyalakan pelitanya. Dan saat itulah 5 gadis yang bodoh baru menyadari bahwa minyak mereka sudah habis. Lalu 5 gadis yang bodoh itu berkata, "Berikanlah kami sedikit minyakmu." Tapi jawab 5 gadis yang bijak itu, "Tidak, pergi beli sendiri." Dan sementara mereka pergi membeli minyak, pengantin itu datang yang siap masuk, lalu pintu
ditutup. 5 lainnya mengetuk pintu. Tuhan, bukakan pintu. Dan terdengar jawaban yang paling menyayat hati. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Saudara, kesalahan gadis-gadis yang bodoh itu apa? Apakah mereka ini jahat? Bukan, Bapak Ibu Saudara. Apakah mereka ini menolak sang pengantin? Tidak. Mereka bahkan hadir, mereka menunggu, mereka tahu bahwa pengantin itu akan datang. Kesalahan mereka adalah mereka tidak mempersiapkan diri dengan serius. Mereka berpikir, nanti saja, masih ada waktu. Toh yang lain juga sama. Saudara, saya ingin bicara jujur hari ini. Mungkin ada di antara kita yang sudah lama ke gereja, sudah bertahun-tahun, tahu semua lagu pujian, hafal banyak ayat. Tapi kalau kita jujur, pelita kita mungkin sedang redup. Doa makin jarang, firman makin jarang dibuka. Hubungan dengan Tuhan itu terasa hanya seperti rutinitas. Kita masih hadir di gereja, di setiap ibadah, tapi sudah tidak lagi hidup dalam pengharapan akan kedatangannya. Dan mungkin ada di antara kita yang sedang lelah menunggu janji Tuhan yang belum terwujud. Lelah berjuang dalam situasi yang tidak berubah. Lelah mempertahankan iman di tengah dunia yang semakin tidak bersahabat. Dan diam-diam hati kita mulai berkata, sampai kapan Tuhan? Firman Tuhan hari ini menjawab langsung kerinduan itu. Dia akan datang dan pasti datang. Tidak menunggu kita siap. Dia akan datang karena dia sudah berjanji dan janjinya tidak pernah gagal. Dan pertanyaannya bukan apakah dia akan datang. Pertanyaannya adalah apakah pelita kita masih menyala ketika dia datang. Minyak tidak bisa dipinjam Bapak Ibu Saudara. Minyak tidak bisa langsung ada dari udara. Minyak itu harus diisi setiap hari, sedikit demi sedikit, dengan kesetiaan yang konsisten. Minyak itu adalah waktu kita bersama Tuhan di setiap pagi. Firman yang kita renungkan, doa yang kita naikkan bahkan ketika tidak ada perasaan apapun. Ketaatan yang kecil, yang tidak ada yang melihat, tapi Tuhan tahu. Itu minyaknya. Hari ini adalah kesempatan untuk kita mengisi kembali minyak kita. Bukan besok, bukan minggu depan, hari ini. Karena kita tidak tahu kapan suara itu akan terdengar. Pengantin datang, keluarlah menyongsong dia. Yang kita tahu, dia pasti datang. Dan ketika dia datang, biarlah kita menjadi orang-orang yang berlari menyongsongnya dengan pelita yang masih menyala terang. Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar malam hari ini melalui 3 kebenaran besar dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Yang pertama adalah kenaikan Yesus bukan kepergiannya. Ia naik untuk bertahta bagi kita. Raja yang memerintah itu atas segala sesuatu itu mengenal namamu, mendoakan kamu, dan tidak pernah melepaskan genggamannya dari tanganmu. Yang kedua, kita diutus bukan menunggu kondisi sempurna. Mulai dari Yerusalem kita, rumah kita, keluarga kita, sampai kemanapun Tuhan tunjukkan engkau untuk pergi. Dengan kuasa bukan dari diri kita, tapi dari Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Yang ketiga,
Dia pasti akan datang kembali. Pasti, nyata, dan dalam kemuliaannya. Dan pertanyaannya, bukan apakah dia akan datang, tapi apakah pelita kita masih menyala ketika dia datang. Mungkin hari ini ada yang datang dengan beban yang berat. Firman Tuhan berkata, raja itu sedang bertahta. Dia melihat, ia peduli, jangan menyerah. Mungkin ada yang hari ini menyadari pelitanya mulai redup. Firman Tuhan berkata, masih ada waktu untuk mengisi minyak itu lagi. Tapi hari ini, sekarang, di sini. Mungkin ada yang untuk pertama kalinya merasakan bahwa hidup ini ternyata punya tujuan yang lebih besar lagi. Firman Tuhan berkata, Dia akan mengutusmu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena Dia menyertaimu adalah sempurna. Gone to prepare, coming to reign. Dia pergi untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Dan Dia akan datang untuk memerintah atas segalanya. Dan kita diutus untuk bersaksi, dipanggil untuk bersiap, dijaga oleh Raja yang bertahta selagi kita menunggu. Ini bukan beban Bapak Ibu Saudara, ini adalah kehormatan, anugerah, kehormatan untuk hidup di antara kenaikan dan kedatangannya. Sebagai saksi-saksi yang pelitanya menyala, yang tidak hanya menatap ke langit, tapi juga melangkah maju di bumi, membawa nama Raja yang sudah menang itu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang hari ini dengan hati yang terbuka. Kami telah mendengar firman-Mu dan kami percaya setiap kata-Mu adalah benar. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kenaikan-Mu, bukan kepergian. Engkau naik untuk bertahta. Engkau memerintah atas segala sesuatu yang kami hadapi. Hari ini kami menyerahkan kembali setiap beban kami kepadamu. Setiap situasi yang terasa di luar kendali kami letakkan di bawah tahta-Mu. Tuhan, ampuni kami ketika kami terlalu sibuk bertanya kapan, sampai kami lupa mengerjakan apa yang sudah Engkau percayakan. Hari ini kami mau berkata, kami bersedia. Utus kami Tuhan, pakai kami, mulai dari rumah kami, dari keluarga kami, sampai kemanapun Engkau tunjuk kami. Dan Tuhan, kami mau bersiap untuk kedatangan-Mu. Isi kembali pelita kami Tuhan. Pulihkan kerinduan kami akan Engkau. Dan biarlah ketika Engkau datang, Engkau mendapati kami sedang setia, bukan sedang tidur. Untuk mereka yang datang dengan hati yang lelah, jamah mereka Tuhan. Untuk mereka yang pelitanya mulai redup, nyalakan kembali Tuhan. Dan untuk mereka yang baru hari ini mengenal-Mu, sambut mereka Tuhan. Kami percaya Engkau akan datang dan kami mau siap. Di dalam nama Yesus, Raja yang sudah naik tahta dan yang akan segera kembali itu, kami berdoa, kami berserah diri. Amin.